Shalom, salam unggul. Kembali bersama saya, Sony Malana, mentor fisika pada SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk belajar, berkati kami dengan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang anak-anak semua untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. GNU, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Generasi Unggul menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Generasi Unggul mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai generasi unggul: gentleness, excellence, nature, unity. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Sebagai alat kontrol Pak bahwa kalian sudah selesaikan menonton video ini, kalian wajib untuk memberikan komentar di dalam video ini. Apakah kalian pernah melakukan aktivitas seperti ini ketika kecil, di mana kalian mengambil sisir plastik atau mistar plastik dan menggosokkannya ke rambut, kemudian menempelkannya pada potongan-potongan kertas kecil? Atau apakah kalian pernah melihat peristiwa alam yang seperti ini, di mana kilat menyambar dari langit ke gedung-gedung yang tinggi? Atau juga mungkin kalian pernah menemukan alat ini, yaitu sebuah fotokopi? Atau apakah kalian pernah melihat peristiwa atau proses pengecetan bodi dari sebuah mobil? Apa hubungannya dari keempat gambar yang berbeda ini? Atau juga mungkin kalian pernah melihat suatu gedung yang dilengkapi dengan penangkal petir. Nah, ini merupakan gambaran suatu sistem di mana sistem ini akan menggunakan energi petir untuk menjadi pembangkit listrik. Luar biasa bukan? Nah, listrik statis ini banyak sekali manfaatnya, mulai dari fotokopi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengecetan elektrostatis, dan juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber energi listrik. Bersama saya, hari ini kita akan belajar tentang gaya listrik dan medan listrik. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama menentukan resultan gaya Coulomb, yang kedua menentukan letak titik yang nilai gaya Coulombnya sama dengan 0,
Yang ketiga menentukan resultan medan listrik. Dan yang keempat menentukan letak titik yang nilai medan listriknya sama dengan 0. Yang pertama kita akan belajar tentang benda bermuatan listrik. Nah, di SMP kalian sudah pernah mempelajari bahwa setiap benda itu terdiri atas atom. Dan atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Nah, di sini setiap benda itu pasti memiliki muatan listrik. Dalam hal ini ada protonnya, ada neutronnya, dan ada elektronnya. Nah, yang menyebabkan benda itu menjadi bermuatan listrik adalah terjadi perbedaan jumlah atom, jumlah proton, dan jumlah neutron. Ketika jumlah proton yang bermuatan positif lebih banyak, maka benda itu akan bermuatan positif. Nah, ketika elektron yang bermuatan negatif itu lebih banyak dibandingkan protonnya, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Nah, itulah yang terjadi dalam atom. Mengapa suatu benda itu bisa bermuatan listrik positif atau bisa bermuatan listrik negatif. Nah, apabila jumlah proton dan elektronnya sama banyak, maka benda itu akan menjadi benda yang netral. Nah, di sini kita akan melihat sifat muatan. Di SMP di kelas 9 pernah kalian pelajari bahwa muatan yang sejenis, entah positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan memiliki gaya tolak menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis, muatan positif dan muatan negatif akan menghasilkan gaya tarik menarik. Menurut Coulomb, gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut, sehingga secara matematis dapat dituliskan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 itu ini, besar muatan 1, besar muatan 2. R itu adalah jarak pisah antara kedua muatan. Sedangkan K itu merupakan konstanta Coulomb. Nah, di mana besarnya K itu sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Di mana epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa. Nah, sehingga nanti F itu merupakan gaya Coulomb dalam satuan Newton. Dan Q1, Q2 itu merupakan muatan listrik dalam satuan Coulomb. K itu merupakan konstanta Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R itu jarak antar kedua muatan, dan epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, inilah rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk menghitung gaya Coulomb atau gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang terpisah sejauh jarak R. Kita lanjutkan. Kita melihat bagaimana dengan muatan yang segaris. Misalnya, ini ada 3 buah muatan, ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, tentunya kalau misalnya pertanyaannya, berapakah besar resultan gaya yang bekerja pada Q1, maka Q1 ini kan mendapat interaksi gaya dari Q2 dan Q3. Perhatikan, Q1 ini akan mendapat interaksi dari Q2 dan Q3. Nah, untuk menghitung besar gaya yang bekerja pada Q1, maka kita harus melihat interaksinya dengan Q2 bagaimana. Interaksinya dengan Q3 bagaimana. Nah, sekarang kita lihat interaksi antara gaya Q1 dan Q2. Nah, kita lihat muatan Q1 itu bernilai negatif, muatan Q2 bernilai positif. Nah, untuk benda yang berbeda muatannya itu akan terjadi tarik menarik. Artinya begini, muatan Q2 ini akan menarik Q1 sehingga F12 arahnya menuju Q2. F12-nya arahnya menuju Q2 karena Q2 menarik Q1 karena berbeda jenis. Nah, sekarang kita lihat lagi interaksi antara muatan 1 dan muatan 3. Nah, muatan 1 bermuatan negatif, muatan 3 juga bermuatan negatif. Nah, muatan yang sejenis itu akan saling tolak menolak. Maka nanti Q3 ini akan menolak Q1 ke kiri. Maka arah besar gaya 13 itu arahnya ke kiri. Jadi F12 itu adalah besar gaya pada muatan pertama, pada muatan 1 karena pengaruh muatan 2. Sedangkan F13 itu adalah gaya pada muatan 1 karena pengaruh muatan 3. Karena F1 dan 2 itu tidak sejenis, maka tarik menarik, maka Q2 menarik Q1. Sedangkan Q1 dan Q3 itu sejenis, maka Q3 menolak Q1 ke kiri. Sehingga nanti antara F12 dan F13 memiliki arah yang berbeda. Jadi besar gaya yang dialami muatan 1 merupakan resultan gaya Coulomb karena pengaruh muatan 2 dan muatan 3. Kita lihat interaksi tarik menarik antara muatan 1 dan muatan 2 atau F12. Nah, F12 melibatkan muatan 1 dan muatan 2.
Nah, di sini kita masukkan ke rumus Coulomb yang pertama tadi, di mana F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12 pangkat 2. Jadi Q-nya pakai Q1 dan Q2 karena F-nya F12. R-nya pun jarak antara muatan 1 dan muatan 2, R12. Yang berikut kita lihat interaksi tolak menolak antara muatan 1 dan muatan 3 karena muatannya sejenis jadi tolak menolak ya. Berarti F13 ini melibatkan muatan 1 dan muatan 3. Makanya rumusnya K kali Q1 kali Q3 per R13 pangkat 2. R13 yang ini nih. Jarak antara muatan 1 sampai muatan 3 yang ini. Ini jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Nah, selanjutnya kita lihat resultannya. Karena arahnya berlawanan arah, F12 dan F13 itu berlawanan arah, maka resultan gaya yang bekerja pada muatan 1 sama dengan sigma F1 sama dengan F12 kurang F13. Karena arahnya berlawanan, kita kurangkan. Kalau searah, ditambahkan. Nah, arah resultannya mengikuti arah gaya yang lebih besar. Kalau misalnya F12 lebih besar, maka arah resultannya searah dengan F12. Tetapi kalau F13-nya lebih besar, maka arah resultannya mengikuti arah F13. Yang berikut kita lihat muatan-muatan yang tidak segaris. Nah, yang tidak segaris ini artinya begini, bisa bentuk kotak, bisa bentuk segitiga, bisa bentuk siku-siku. Nah, di sini Pak kasih contoh yang bentuknya segitiga. Nah, di sini ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3 yang terletak pada sudut-sudut sebuah segitiga. Fokus pengamatan kita adalah pada muatan 1. Tentunya muatan yang pertama ini akan mendapat gaya Coulomb dari muatan 3 dan juga muatan 2. Oleh karena itu kita harus memperhatikan interaksi antara muatan 1 dan muatan 2, kemudian interaksi antara muatan 1 dan muatan 3. Karena fokus kita adalah pada muatan 1. Nah, kita lihat. Muatan 1 dan muatan 3 itu sama-sama sejenis. Sama-sama bermuatan negatif. Sehingga nanti muatan 3 akan menolak muatan 1. Sehingga F13-nya ke sini. Sedangkan muatan 1 dan muatan 2 itu muatannya tidak sejenis. Makanya terjadi gaya tarik menarik. Muatannya tidak sejenis. Sehingga nanti 2 menarik muatan 1 ke kanan. Sehingga nanti F12-nya ke sini, F13-nya ke sini. Jadi jenis muatan itu sangat mempengaruhi arah. Kalau seandainya ini muatan 3 itu negatif yang berbeda arah dengan berbeda jenis dengan muatan 1, maka dia akan menarik. Bukan ke bawah arahnya, tapi menarik ke atas. Seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik arahnya dengan cara menganalisis jenis muatannya, positif atau muatan negatif. Nah, untuk gambar yang ini F13-nya interaksi antara muatan 1 dan muatan 3 arahnya ke sini, interaksi antara muatan 1 dan muatan 2 arahnya ke kanan. Nah, antara F12 dan F13 membentuk sudut sebesar theta ini. Sehingga nanti besar gaya yang dialami muatan 1 merupakan resultan gaya Coulomb karena pengaruh muatan 2 dan muatan 3. Ingat, tidak hanya muatan 1 yang menjadi tinjauan kita ya. Bisa saja nanti dalam soal yang ditanyakan adalah pada muatan 2 atau pada muatan 3. Nah, untuk kasus ini Pak ambil contoh, kita tinjau muatan 1. Yang pertama interaksi antara tarik-menarik antara muatan 1 dan muatan 2. Ya, F12 sama dengan K Q1 kali Q2 per R12 pangkat 2. Kemudian interaksi tolak-menolak antara muatan 1 dan muatan 3 karena sejenis. F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 pangkat 2. Nah, sedangkan resultannya ini kan membentuk sudut tertentu tidak segaris. Tadi kalau segaris gampang, yang searah kita jumlahkan, yang berlawanan arah kita kurangkan. Nah, kalau misalnya tidak segaris seperti ini tetapi membentuk sudut tertentu yaitu sudut theta, maka ingat kembali materi vektor di kelas 10. Resultan vektor dengan metode kosinus. Maka ini tinggal resultan gaya yang bekerja pada F1 adalah sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah dengan 2 kali F12 kali F13 cos theta. Diakarkan. Itu merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda 1 apabila F13 dan F12 itu gaya-gaya yang tidak segaris. Seperti itu. Kita menggunakan konsep resultan vektor dengan metode kosinus. Yang berikut kita lihat letak titik dengan resultan gaya 0. Nah, misalnya ada muatan positif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R. Nah, menurut konsepnya, pada muatan yang sejenis, letak titik yang resultan gaya Coulomb-nya sama dengan 0 terletak di antara kedua muatan dan dekat dengan muatan yang kecil.
Jadi ada di antara sini nih letak titiknya. Kalau muatannya sejenis, ingat, kalau muatannya sejenis, letaknya ada di antara sini. Kalau tidak sejenis, di luar, bisa di kanan Q2 atau bisa di kiri Q1. Tergantung nanti muatan mana yang lebih kecil. Kalau Q1 lebih kecil, berarti titiknya di sini, di kiri Q1. Tetapi kalau Q2 yang lebih kecil, berarti titiknya di sini, di kanan Q2. Nah, karena ini muatannya sejenis, maka titiknya ada di antara Q1 dan Q2. Tetapi tidak di tengah-tengah, kecuali muatannya sama besar di tengah-tengah. Tapi kalau muatannya satu besar, satu kecil, nanti lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Nah, misalnya di sini, Pak anggap saja titiknya di sinilah, Q3. Q3-nya ada di sini. Yang nilainya 0, yang nilai resultan gaya listriknya sama dengan 0. Maka kita harus memiliki pemisalan. Misalkan jarak antara Q1 dan Q3 itu X, maka jarak antara Q3 dan Q2 adalah R kurang X. Karena jarak Q1 Q2 kan R. Kalau Q1 Q3-nya X, maka Q3 Q2-nya adalah R dikurangi X. Nah, sehingga nanti kita tinggal lihat interaksi antara Q1 Q3 dan Q3 Q2. Nah, karena antara muatan 3 dan muatan 2 itu sejenis, maka muatan 2 akan menolak muatan 3 ke sini. Sorry, ini maksudnya F32. Gaya yang dialami oleh muatan 3 karena pengaruh muatan 2. Jadi, muatan 3 ini akan mendapat gaya dorong dari muatan 2 dengan arah ke kiri. Nah, karena Q1 dan Q3 juga sejenis, maka Q1 mendorong Q3 ke arah kanan sebesar F13. Nah, syarat supaya 0, gayanya harus berlawanan arah dan besarnya harus sama. Nah, ini sudah lihat. F32 dan F13 itu arahnya sudah berlawanan, sudah memenuhi syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, besarnya harus sama. Artinya F32 harus sama besarnya dengan F13 supaya gaya yang dialami oleh muatan 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. F13 sama dengan F23. F13 itu melibatkan muatan 1 dan muatan 3. Berarti K kali Q1 kali Q3 per R13 pangkat 2. R13 kan yang ini tadi. X. R13. Sedangkan F23 K kali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. R2 dan 3 adalah R kurang X. Nah, di sini ada beberapa besaran yang sama, yaitu K. Dicoret. Kemudian ada Q3. Kiri dan kanannya dicoret. Menyisahkan Q1 per X. Jarak antara muatan 1 dan muatan 3 itu kita misalkan X tadi. Sedangkan jarak antara muatan 3 dan muatan 2 kita misalkan R kurang X. Menjadi X pangkat 2. Q1 per X pangkat 2 sama dengan Q2 per R kurang X pangkat 2. Inilah rumus untuk mencari letak titik yang nilainya 0. Nanti tinggal kita menggunakan konsep aljabar untuk mencari nilai X-nya. Nah, apabila Q1 dan Q2-nya bisa kita akarkan atau merupakan bilangan kuadrat, maka kita akarkan kedua ruas untuk nilai X-nya tinggal X, sedangkan R kurang X-nya tinggal R kurang X. Ya, jadi kalau bilangan pangkat 2 kita akarkan kan menjadi bilangan itu sendiri. Contoh, 4 pangkat 2 kita akarkan menjadi 4. Seperti itu. Yang berikut kita lihat medan listrik. Nah, medan listrik ini terjadi pada benda yang bermuatan listrik. Jadi benda bermuatan listrik positif memiliki medan listrik yang arahnya keluar dari muatannya. Arahnya keluar ke segala arah dan keluar dari muatannya. Sedangkan muatan yang negatif memiliki medan listrik yang arahnya masuk ke dalam muatan negatif tersebut. Dari segala arah masuk ke muatan negatif. Sedangkan muatan positif keluar ke segala arah dari muatan positif. Nah, sekarang kita lihat, medan listrik itu merupakan ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau misalnya kita tempatkan muatan di posisi A dan posisi B, kalau kemudian kita lepaskan dan muatan A ini masih tertarik ke muatan B, berarti muatan A ini masih berada dalam medan listrik muatan B, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan medan listrik. Nah, tetapi kalau misalnya tidak terpengaruh lagi, maka muatan tersebut sudah berada di luar medan listrik. Nah, ini contoh kalau misalnya benda yang tidak sejenis kita dekatkan keluar dari muatan positif, nanti medan listriknya akan masuk ke muatan negatif. Nah, kalau muatan yang sejenis, kalau sama-sama keluar, maka jadinya seperti ini, tidak ketemu. Itulah sebabnya yang sejenis akan tolak-menolak, yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, kita perhatikan, ini merupakan suatu muatan yang kita mau nilai medan listriknya. Kemudian pada jarak R di sini kita pasang Q0 atau muatan uji. Nah, karena muatan ini sejenis, maka Q0 ini akan mendapat gaya dorong yang arahnya ke atas sebesar F. Nah, secara matematis, medan listrik itu kita definisikan sebagai
hasil bagi antara gaya Coulomb dengan muatan uji. Gaya Coulomb yang mana? Gaya Coulomb antara muatan Q dan Q0. Nah, tinggal kita lihat. Gaya Coulomb antara Q dan Q0 itu K kali Q0 per R pangkat 2 dibagi dengan muatan ujinya atau Q0. Nah, Q0 dan Q0 nanti kita coret, kan sama nilainya. Sehingga kita memperoleh K sama dengan Q per R pangkat 2. Q itu ini, muatan sumber ini. Nah, inilah persamaan untuk menghitung kuat medan listrik, di mana E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Yang berikut kita lihat resultan medan listrik. Misalnya kita memiliki Q1 dan Q2 yang jaraknya R. Jarak antara Q1 Q2 itu jaraknya R. Kemudian muatan Q1 bernilai positif, muatan Q2 bernilai negatif. Kita mau hitung besar resultan medan listrik di titik P. Nah, kita lihat. Untuk muatan positif tadi, itu arah medan listriknya keluar dari muatan. Artinya begini, dia dorong P ke kiri, ke kanan maksud Pak. Muatan Q1 ini medan listrik dari Q1 dia mendorong titik P ke arah kanan. Kenapa? Karena arahnya keluar. Maka E1-nya arahnya ke kanan. Sedangkan muatan Q2 itu masuk ke dalam muatan sehingga menarik titik P masuk ke Q2. Makanya arah E2-nya juga ke kanan. Nah, dari sini kita lihat antara E1 dan E2 memiliki arah yang sama. Nah, setelah itu kita pakai pemisalan. Misalkan jarak antara Q1 dengan titik P itu X, maka jarak antara titik P dengan Q2 adalah R kurang X apabila Q1 dan Q2 jaraknya R. Nah, dari sini baru kita cari masing-masing berapa besar E1-nya dan berapa besar E2. E1 tentunya K kali Q1 per R1 pangkat 2. Di mana nanti R1-nya adalah X. Sedangkan R2-nya adalah R kurang X. Jadi E2 sama dengan K kali Q2 per R2 pangkat 2. R2 ini sama dengan R kurang X. R2 itu jarak antara muatan 2 ke titik P. R1 jarak dari muatan 1 ke titik P. Nah, ini pemisalan. Pemisalan pun tidak harus X dengan muatan 1. Bisa juga nanti muatan 2 ke P yang X. Sehingga Q1 ke P jadinya R kurang X. Mana-mana saja. Di sini Pak misalkan P dengan Q1 yang jaraknya X. Sehingga Q2 sama dengan R kurang X untuk jaraknya ke P. Nah, karena arahnya searah, karena antara E1 dan E2 ini memiliki arah yang sama, maka resultan medan listrik di titik P sama dengan E1 tambah E2. Karena arahnya sama. Yang berikut kita lihat yang model segitiga seperti ini. Misalnya pertanyaannya berapakah medan listrik di titik P? Nah, tentu medan listrik di titik P ini merupakan dipengaruhi oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Nah, Q1 Q2-nya sama seperti ini. Jaraknya untuk Q1, jarak Q1 itu R-nya adalah dari Q1 ke titik P ini R-nya. Sedangkan R2-nya dari titik P ke Q2, ini R-nya. Maka nanti tinggal kita masukkan akan memperoleh. Nah, karena Q1 nilainya positif, maka dia mendorong P ke atas. Sehingga E1-nya arahnya ke atas. Karena medan listrik untuk muatan positif, dia keluar dari muatan itu. Sehingga dia mendorong P ke atas. Sedangkan muatan Q2 yang negatif, dia menarik. Sehingga E2-nya menuju Q2. Nah, di sini antara E1 dan E2 terbentuk sudut theta. Ya kan? Maka untuk mencari resultan medan listrik pada titik P, kita menggunakan konsep resultan vektor dengan metode kosinus. Yaitu E di P, resultan sigma EP sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos theta. Itulah persamaan yang kita gunakan untuk mencari resultan medan listrik di titik P untuk kasus seperti pada gambar di sini. Intinya di sini kalian harus memperhatikan jenis muatan dan arah medan listriknya. Demikian juga untuk gaya listrik. Harus perhatikan jenis muatan, kemudian jenis gayanya, apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Itu sangat penting untuk kalian perhatikan. Yang berikut kita lihat letak titik dengan resultan medan listrik sama dengan 0. Misalnya di sini ada Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan positif. Nah, pada muatan yang tidak sejenis, letak titik yang resultan medan listriknya sama dengan 0 terletak di luar garis hubung antar kedua muatan dan dekat dengan muatan yang kecil. Jadi letak titiknya bukan di antara Q1 dan Q2, bukan di sini, tapi bisa di kanan Q2 atau di kiri Q1 letak titiknya. Nah,
dan dekat dengan muatan yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya Q1 lebih besar dari Q2, artinya Q2 lebih kecil. Maka letak titiknya kemungkinan di sini. Letak titik yang nilai medan listriknya sama dengan 0. Nah, dari situ kita ambil perumpamaan. Nanti karena Q1 negatif, maka dia menarik. Ingat, muatan negatif kan arah medan listriknya masuk ke muatan. Jadi dia menarik. Sedangkan muatan positif, dia menolak. Seperti ini. Jadi E1-nya ke kiri, medan listrik dari medan 1 ke kiri, medan listrik dari muatan 2 ke kanan karena dia menolak. Nah, nanti kita misalkan jarak antara Q2 dengan titik P itu X. Sehingga nanti syarat agar medan listrik sama dengan 0, kedua medan listrik harus berlawanan arah. Nah, sudah memenuhi. Dan besarnya harus sama. Sehingga nanti E1 harus sama dengan E2. E1 itu merupakan medan listrik oleh muatan 1, sedangkan E2 medan listrik oleh muatan 2. Kita gunakan rumus medan listrik, di mana E1 sama dengan K kali Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan K kali Q2 per R2 pangkat 2. Nah, K dengan K sama. Nah, R1 ini adalah jarak antara titik P dengan muatan 1. Dari P ke muatan 1 itu adalah R tambah X. Perhatikan. Dari P ke muatan 1 adalah R tambah X. Sedangkan dari P ke muatan 2 jaraknya adalah X. Sehingga persamaannya menjadi Q1 per R tambah X kuadrat sama dengan Q2 per X pangkat 2. Nah, kalau misalnya Q1 dan Q2 itu adalah bilangan kuadrat, maka kita bisa akarkan untuk menghilangkan pangkat 2 di sini. Seperti itu ya, untuk medan listrik. Mirip-mirip dengan gaya Coulomb atau gaya listrik, tetapi memiliki persamaan yang berbeda. Kita langsung pada contoh soal. Dari sini Pak memberikan contoh soal, di mana ada beberapa muatan. Tiga buah partikel bermuatan listrik terdapat pada satu garis lurus, seperti tampak pada gambar. Hitunglah gaya Coulomb pada muatan Q3 ya, pada muatan Q3 apabila besar muatan Q3-nya sama dengan 4 mikrocoulomb akibat dua muatan lainnya. Nah, di sini kita harus melihat bahwa Q3 ini itu mendapat interaksi gaya dari Q1 dan Q2. Interaksi gaya dari muatan 1 dan muatan 2. Nah, karena muatan 3 dan muatan 2 itu sejenis, maka terjadi tolak-menolak. Artinya Q1 ini menolak Q3 ke kanan. Maka arah F13-nya ke kanan. Ingat, yang kita tinjau Q3-nya, bukan Q1-nya. Kalau Q1-nya yang kita tinjau, maka Q3 yang tolak Q1. Tetapi karena Q3-nya yang kita tinjau, maka Q1 menolak Q3 ke kanan. Maka ini arah F13-nya. Kemudian kita lihat, antara Q2 dengan Q3 itu jenisnya berbeda, maka Q2 menarik Q3 ke kiri. Ini arah F13-nya. Nah, setelah itu baru kita cari masing-masing. F13-nya berapa? Berarti K kali Q3 kali Q1 per R13. Kita masukkan konstanta tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Nilai Q3 ya, Q3-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi tidak perlu kita masukkan nilai negatifnya di sini. Cukup untuk menentukan arah gaya Coulomb-nya saja. Tanda negatif tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan. Nah, kenapa ini kali 10 pangkat min 6? Karena ini mikro. Mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi kalau misalnya 4 mikrocoulomb berarti 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Demikian juga dari 8 mikrocoulomb. Dibagi dengan jarak antara muatan 1 dan muatan 3. Kita lihat muatan 1 di sini, muatan 3 di sini. Jaraknya melibatkan 0,2 dan 0,1. Makanya di sini Pak tulis 0,3 pangkat 2. Pangkat 2. Kita tinggal kalikan. Ini 10 dalam aturan matematika kan kalau pangkat itu basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, min 3 di sini. Tinggal 9 kali 4 kali 9 kali 4 kali 8. Dibagi dengan 0,3 pangkat 2 ini sama dengan 0,09 atau 9 kali 10 pangkat min 2. Di sini 9 kali 10 pangkat min 2. 9-nya habis, sisa 4 kali 8 32. Min 2-nya naik jadi positif 2, min 3 tambah 2 jadi min 1. Jadi 32 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 3,2 Newton. Seperti itu. Ingat ya, ini aljabar nih. Kalau pangkatnya negatif naik jadi pangkatnya positif. Jadi min 3 tambah 2 jadi min 1. 4 kali 8 32. 32 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 3,2. Sehingga F31-nya besarnya 3,2 yang ini. 3,2 ke kanan. Yang berikut kita lihat yang F12-nya. Berarti K kali Q2
F32-nya maksud Pak. Berarti K kali Q3 kali Q2 per R32 pangkat 2. Kita masukkan nilai K-nya, masukkan nilai Q2-nya, Q3-nya, kita masukkan nilai Q2, yaitu 3 mikrokulom atau 3 kali 10 pangkat min 6. Kita kalikan 9 kali 4 kali 3, kemudian pangkatnya 10 pangkat 9 kurang 10 pangkat min 6, jadinya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kurang kali 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 3. Tinggal ditambahkan saja pangkatnya, 9 kurang 6 kurang 6. Kemudian 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga nanti 9 kali 4 kali 3 dapatnya 288. Kemudian 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2, sisanya jadi 10 pangkat min 1. Sehingga 288 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 28,8. Nah, setelah itu baru kita resultankan. Kita dapat F32-nya 28,8. Setelah itu baru kita cari nilai resultannya. Tadi kita sebut ya, F13-nya 3,2, F32-nya 28,8. Nah, karena arahnya berlawanan arah di sini, maka resultan gaya listrik yang dialami oleh muatan 3 ini itu sama dengan F31 dikurangi dengan F32. Arahnya berlawanan, yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. 3,2 kurang 28,8 dapat negatif 25,6. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa arah resultannya searah dengan F32. Sorry, ini bukan 31, searah dengan F32 ke kiri. Karena gaya 32-nya lebih besar dibandingkan gaya 31. Maka akan mengikuti resultan, akan mengikuti arah gaya yang nilainya lebih besar. Seperti itu. Yang berikut kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika muatan positif Q terletak di antara A dan B, tentu di manakah letak positif Q harus diletakkan sehingga gaya kulom yang dihasilnya, yang dialaminya sama dengan 0. Nah, kita bisa kerjakan. Nah, perhatikan aturan tadi. Pada muatan yang sejenis, ini kan sama-sama negatif nih. Sama-sama negatif. Maka letak titik yang resultan gayanya sama dengan 0 ada di antara kedua muatan dan dekat dengan muatan yang kecil. Nah, kita misalnya kita letakkan titiknya di sini. Dan titik tersebut berjarak X dari muatan A. Berarti dari muatan B jaraknya 9 kurang X. Karena jarak antara A dan B adalah 9. Kalau dari A jaraknya X, maka dari B jaraknya 9 kurang X. Sehingga nanti untuk muatan ini, karena ini muatannya positif, dengan muatan negatif B, ini terjadi tarik-menarik. Artinya muatan B akan menarik muatan positif Q ini menuju ke B. Karena muatannya tidak sejenis, terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan muatan Q dengan muatan A ini juga tidak sejenis, sehingga muatan A juga menarik muatan Q ke kiri. Seperti ini. Jadi FB-nya ke kanan karena tidak sejenis, ditarik. Kemudian FA-nya ke kiri, tidak sejenis dengan A, jadi jangan ditarik. Nah, kita gunakan sifat tadi. Harus sama. Gayanya harus sama. Ke kiri harus sama dengan gaya ke kanan. Nah, tadi kan untuk gaya kan hanya melibatkan muatan dan jarak. Muatan pun bukan muatan Q, tapi muatan A dan B. Makanya nanti QA dibagi dengan X pangkat 2. Karena jarak muatan A ke P itu X, maka QA per X pangkat 2. Kemudian QB per dengan 9 kurang X. Karena jarak antara muatan Q dengan B itu 9 kurang X. Maka 9 kurang X pangkat 2. Jadi begini saja. A per X pangkat 2. B per 9 kurang X pangkat 2. Seperti itu. Gampangnya. Terus kita masukkan. QA kan Q. QB 4 Q. Nilai Q-nya kita coret. Tinggal 1 per X pangkat 2. Ini 4 per 9 kurang X pangkat 2. Nah, karena bilangan 1 dan 4 itu bisa kita akarkan, maka kita akarkan kedua ruas ini. Akar 1, 1, akar X pangkat 2, X. Akar 4, 2, akar 9 kurang X pangkat 2, 9 kurang X. Seperti ini. Ini hasil akarnya. Setelah itu baru kita kali silang. 1 kali 9 kurang X, 9 kurang X, 2 kali X, 2X. Jadi 9 kurang X sama dengan 2X, kemudian kemudian min X-nya pindah ke kanan menjadi 9 sama dengan 3X. Maka X sama dengan 9 per 3 atau 3 cm dari A. Jadi karena tadi nilai titik ini kita misalkan X dari A, maka itu nilainya 3 cm dari A. Atau 6 cm dari B. Karena 9 kurang 3, 6.
seperti itu. Jadi tergantung patokannya mana, apakah terhadap A atau terhadap B. Yang berikut kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan medan listrik. Ini. Di sini, karena ini muatan positif, Q1-nya positif, dan dia mendorong, ingat, muatan positif mendorong titik ini ke kanan. Dia mendorong ke kanan, maka arah medan listriknya ke kanan, arah E1-nya. Ini juga, Q2 juga bermuatan positif, dia juga mendorong titik P ini ke kanan, sebesar E2. Maka antara E1 dan E2 itu memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama ke kanan. Nah, setelah itu kita cari masing-masing E1-nya, dengan menggunakan E1 sama dengan K kali Q1 per R1 pangkat 2. R1 itu merupakan jarak antara muatan 1 ke muatan ke titik P, yaitu 2 tambah 1, 3 cm. 3 cm kita ubah ke ke meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Baru kita pangkatkan 2. Ingat, harus dalam meter ya. Setelah diselesaikan, kita peroleh E1 itu 10 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Yang berikut kita cari lagi E2-nya. E2 berarti K kali Q2 per R2. Nah, R2 ini jarak antara muatan 2 dengan titik P, yaitu 1 cm. Kita ubah ke meter, jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Dipangkatkan 2 lagi. Kita selesaikan mendapatkan nilai 90 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, karena antara E1 dan E2 ini arahnya sama, maka resultan medan listrik di titik P itu sama dengan E1 tambah E2. 10 kali 10 pangkat 7 ditambah dengan 90 kali 10 pangkat 7. Sama dengan 100 kali 10 pangkat 7. Nah, karena 100 sama dengan 10 pangkat 2, ditambahkan pangkat 2-nya ke 7, jadi 10 pangkat 9. Ini jadi 1. 1 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb menjauhi Q2. Menjauh Q2. Ke arahnya ke kanan, menjauh dari Q2 atau Q1, seperti itu. Ini dia punya salah satu contoh soalnya. Yang berikut kita lihat yang letak titiknya 0. Misalnya ada 2 buah muatan yang tidak sejenis, yang satu min 18 Coulomb, yang satunya 8 Coulomb. Jarak antara keduanya adalah 60 cm. Nah, kita lihat kembali tadi. Untuk muatan yang tidak sejenis, letak titik yang resultan medan listriknya sama dengan 0 itu terletak di luar kedua muatan, bisa di kiri Q1 atau di kanan Q2. Dan letaknya dekat dengan muatan yang kecil. Nah, di sini muatan yang kecil adalah 8. Ingat, negatif itu bukan menunjukkan besarnya ya, tetapi jenis muatannya adalah muatan negatif. Tapi besarnya 18 Coulomb. Ini besarnya 8 Coulomb. Maka dekat dengan muatan yang kecil. Maka nanti Pak misalkan letak titiknya di sini, titik P-nya di sini. Sehingga nanti E2, medan listrik dari 2 ini kan muatannya positif, dia mendorong ke sana. Ingat, arah medan listrik dari muatan Q2 itu arahnya ke kanan, karena muatan 2 ini mendorong titik P ke kanan. Sedangkan arah medan listrik muatan pertama arahnya ke kiri, karena ini muatan negatif, dia menarik. Jadi muatan negatif itu menarik, muatan positif itu menolak. Untuk mudah mengingatnya, sehingga kalian dengan mudah untuk menentukan arah medan listriknya. Nah, misalkan jarak antara muatan 2 dan P itu X, ya kan? Maka nanti jarak antara muatan 1 dengan titik P adalah 60 tambah X. Jarak antara muatan 2 dengan titik P adalah X. Sehingga kita cari masing-masing E1-nya berapa, E2-nya berapa. Dan nilainya harus sama, supaya memenuhi syarat tadi. Yang resultannya 0, arahnya berlawanan, dan besarnya harus sama. Nah, di sini Q1 ini muatan 1, per R1 jarak antara muatan 1 dan titik P yaitu 60 tambah X, R tambah X. Sama dengan Q2, yang ini Q2, dibagi dengan jarak antara muatan 2 dengan titik P yaitu X, X pangkat 2. Tinggal kita masukkan, Q1-nya 18, R-nya 60 tambah X pangkat 2, Q2-nya 8 per X pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan 18 dan 8, bagi 2 ya, menjadi 9 dan 4. Nah, 9 dan 4 itu merupakan bilangan yang bisa kita akarkan. Maka kita akarkan kedua ruas menjadi akar 9-nya 3, akar 4 2. Ini pangkat 2-nya jadi hilang. Sehingga jadi 3 per 60 tambah X sama dengan 2 per X. Kemudian dikali silang. 3X, 2 kali 60, 120, 2 kali X tambah 2X. 2X-nya pindah ke kanan, ke kiri. Jadinya 3X kurang 2X, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 120 cm di kiri muatan 2. Jadi jarak X ini 120 cm. Agar medan listrik di titik P sama dengan 0. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga menambah pengertian dan pemahaman kalian. Semoga kalian mengerti apa yang menjadi penjelasan Pak hari ini.
mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan tuntunan-Mu sepanjang kegiatan belajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, haleluya, amin.
Shalom, salam unggul.